Kita seperti dua adik kakak yang berpelukan, bahwa lagunya selesai dengan effort gelombang kehidupan dia yang sungguh banyak. Tadi Kak, terlihat bahwa Terika tadi habis bersama dengan Natali rilis sebuah lagu. Boleh juga di sini awalnya seperti apa? Jadi awalnya aku memang suka menyimak penyanyi-penyanyi kan. Nah, dulu itu aku melihat Natali tuh sempat nyanyi sama Mas Piyu gitu kan di beberapa acara, bikin girl band segala macam. Terus nyanyi ada dua lah dibentuk sama Mas Piyu. Nah, kemudian nikah dengan salah satu sahabat aku juga gitu ya, berasal dari Bandung. Oh ya udah gitu, tiba-tiba ada suatu hal kita jadi DM-DM-an kan gitu, "Say Neng, apa kabar?" bla 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 gitu. Kebetulan Natali juga ada satu aku posting tentang apa gitu. Dia tiba-tiba love teh gitu. Jadi kayak dia menyapa aku juga lagi berkonsep ingin bikin lagu tentang perempuan. Jadi kayak bergayung bersambut lah ya. Natali say hey di DM. Aku juga lagi nyiapin konsep tentang cewek-cewek, kisah cewek-cewek. Terus aku bilang, "Wah, apa kabar nih?" gitu kan. "Iya nih Teh, gini-gini. Kamu nggak nyanyi lagi?" Aku bilang. "Pengen sih Teh." "Ya udah nyanyilah daripada curhat terus di sosial media." Nah, memang Teh udah ada lagunya, adalah yang pas sama kamu. Terus akhirnya kita ketemu, aku kasih lagunya, liriknya dia suka. Kata ini aku banget gitu ya. Maksud saya kan penulis perempuan ya. Jadi saya senang kalau saya bisa menuliskan kisah-kisah memperkuat perempuan, bahwa selalu ada harapan, hope. Tapi ya yang saya ajak bisa kolaborasi kan tentunya yang bisa nyanyi juga ya gitu. Nah, Natali kan basicnya penyanyi dulu sebelum terkenal jadi DJ. Jadi aku akhirnya brand sama dia gimana caranya kita mau nggak berkarya supaya talenta Tuhan ini jadi kendaraannya dia untuk bekerja juga gitu. Nah, dia senang, liriknya senang, nggak ada segala macam. Akhirnya dia bilang, "Teh, oke, tapi aku mau dilatih dulu lah," gitu. Akhirnya kita workshop, datang ke rumahnya, aku latih tekniknya segala macam. Nah, kebetulan Mas Eko memang juga mensupport Natali untuk bisa terjun kembali ke nyanyi. Jadi kayaknya gayung bersambut, terjadilah karya ini akhirnya dijadiin, saya bikin jadi pas banget buat Natali. Itu prosesnya berapa lama sih dari waktu itu DM-an sampai akhirnya Terika sendiri memilih, oke lah kita berkolaborasi soal lagu ini. Proses waktu cukup lumayan agak lama ya, dari DM sampai kejadian, karena kan Natali waktu itu kayaknya lagi harus ngeberesin ya dan sibuk sekali gitu, dan saya juga bukan orang yang mengejar gitu, sampai akhirnya Teteh gitu lagi dia, "Ayo kita jadiin, ayo tapi kamu serius nggak?" Karena aku orangnya kalau udah sekali kerja serius gitu. Akhirnya timnya Mas Eko WA juga manajemen aku, Mas Angga. Terus aku bilang ini lagunya, kebutuhan lagunya adalah benar-benar hanya apa itu harus pakai string banget sama piano. Jadi saya pengen perempuan yang memang lagi kayak berdoa lewat lagu ini, mudah-mudahan. Kan menurut saya gini, saya juga kan perempuan sendiri ya, nggak ada di dunia ini perempuan yang mau gagal dalam pernikahan. Tidak ada satupun di dunia ini wanita yang ingin putus sama pacarnya. Tidak ada satupun di dunia ini wanita yang ingin bercerai, termasuk saya gitu kan. Tidak ada satupun di dunia ini perempuan yang mau gagal. Nah, jadi lagu ini lebih ke doa bahwa selalu harus menyalakan harapan untuk mendapatkan cinta sejatinya dia gitu. Jadi aku pengen aransemennya string saja, kemudian Natali disitu nyanyi sebagai personal perempuan yang berdoa dan berharap gitu ya lewat lagu ini. Kemudian di belakangnya adalah satu emosional, ya namanya manusia kan pasti ada down up down. Jadi terlihat di lagu itu dia memang harus menguasai teknik yang banyak. Terus kita coba workshop dengan Ali Akbar yang aransemen lagu itu, dan pengisian stringnya di Bandung sama teman-teman aku. Balik lagi yang nulis scoringnya perempuan namanya Widya, jadi lagu ini balutan perempuannya lebih banyak nih gitu. Dan aku bilang, "Kamu berani ini bawain lagu range-nya segini, berani Teh." Nah, yang aku suka dari Natali, dia berani mengambil satu keputusan untuk nyanyi kembali setelah dia off dengan lagu yang menurut aku agak susah ya, range vokalnya luas, kemudian penuh cerita, dan kemudian dia harus menggunakan teknik banyak. Nah, aku makin seneng tuh dengan anak kayak begitu, dan akhirnya kita jadiin seperti kita mau, tidak ada revisi, pergi ke studio, dia
deg-degan juga, tapi aku coba tenangin. Dan memang lagu itu kalau teman-teman udah dengerin kan lumayan ya, ada di sebelum bridge itu ada pengulangan-pengulangan, dia harus menjerit kenceng, kemudian dia didorong lagi. Jadi kalau istilah, kalau lagu kan biasanya habis bridge diturunin gitu, ini terus sampai belakang, mengingatkan saya sama lagu Cobalah Untuk Setianya Krisdayanti. Jadi saya udah lama gak nulis lagu yang bledes gitu. Kebetulan Natali kepengen, jadi aku akhirnya mencurahkan, karena saya udah lama gak nulis juga ya, mencurahkan totalitas semua aransemen yang saya pengen ke lagu itu, dan Natalinya mau. Jadi kalau saya bilang ini mengingatkan lagu Cobalah Untuk Setianya Krisdayanti, ini ada Cinta Suci, Natali Hoso. Untuk liriknya sendiri memang pure Rika sendiri yang nulis, atau memang ada brainstorming juga dengan si Natalia? Awalnya kan gedenya emang saya, tapi begitu ketemu aku tanya ada beberapa nggak yang kamu pengen eksekusi, karena kan umur saya sudah 53 ya, Natali masih piken setengahnya. Jadi mungkin ada apa, dia ada beberapa yang aku pengen ini bahasa dia kan, boleh nggak apa-apa, namanya juga kita kolaborasi. Kalau kolaborasi itu harus senang sama-sama, dan akhirnya kita revisi. Tapi pas sampai ke studio saya malah merevisi banyak, karena pada saat itu sudah ada pergantian cerita sedikit di Natalinya. Jadi aku bilang ini aku pengen lagu ini jadi panjang umurnya, jangan hanya karena kasusnya dia yang sekarang gitu. Aku revisi beberapa, jadi lagunya akhirnya jadi milik perempuan di dunia ini, milik laki-laki di dunia ini juga, yang memang menginginkan ada cinta suci yang selalu ada dalam hari-harinya menemani dia gitu. Oh berarti ini kebetulan dari lagu ini terus baru soal Rika sendiri, kebetulan aja gitu, atau memang sengaja ditulis untuk menggambarkan bahwa isi hati Natali saat itu seperti itu ya? Lagu ini memang sudah ada, dan untuk cerita perempuan yang tadi saya bilang, saya lagi bikin tulisan-tulisan tentang perempuan. Ada juga saya tulis buat Mawar, ada untuk saya sendiri juga, dan beberapa perempuan yang lain, termasuk lagunya yang dengan Dewi Gita kan, Saling Cinta, itu baru keluar kemarin juga, itu untuk perempuan juga. Nah tapi begitu ketemu sama Natali, ada beberapa lirik yang aku adjust untuk supaya jadi dia banget gitu. Jadi kan menurut saya pada saat kita bikin bagan rumah, sama aja ya, arsitek juga bikin bagan rumah, ternyata yang menempati rumah itu pengen jadi beda suasananya, kita aja sedikit supaya jadi pas banget. Jadi lagu itu tetap kisahnya untuk perempuan, tapi mungkin lebih dimasukin ke dalam seorang Natalinya oleh saya. Tadi Terika juga bilang bahwa ada fans yang panjang gitu ya, itu memang sengaja Terika buat jalan si Natali, atau memang biar masuk aja gitu sama liriknya? Sebetulnya itu kalau kita aransemen kan memang ada kisah di lirik itu, yang tadi saya bilang lagu ini kan doa dan harapan ya. Jadi helaan yang begitu panjang itu dia adalah encourage dirinya untuk enggak, harus bisa tetap yakin bahwa bakal akan ada cinta suci di kedepan yang akan didapatkan oleh semua perempuan yang memang lagi mengalami kegagalan. Nah itu juga salah satu cara saya supaya lagu itu jadi masuk gitu ya ke dalam hati semua orang, karena memang ada jeritan yang luar biasa lah dari orang-orang yang memang menginginkan satu cinta yang diinginkan gitu, seperti itu. Berarti memang buat mencari si Natali dulu gitu ya, biar dia kembali lagi untuk dalam suara waktu awal dia nyanyi gitu. Ya, saya selain memang cerita lagunya men-challenge Natali juga untuk kembali latihan, dan saya juga pengen ngasih tahu ke semua orang bahwa dia memang bisa nyanyi gitu. Mungkin kan orang melihatnya dia hanya DJ waktu itu ya, lupa juga bahwa Natali itu pernah nyanyi juga. Tetapi pas saya lihat di beberapa podcast, dia sudah kembali nyanyi dan suaranya bagus banget. Waktu itu dia sempat nyanyiin lagunya Mahal Ini tuh bagus banget gitu. Jadi kenapa nggak aku challenge dia untuk nyanyi dan akhirnya menjadi penyanyi gitu, karena buat aku duluan dia nyanyi baru jadi DJ, jadi kenapa nggak balik lagi ke situ. Tapi dengan hasil yang sekarang sudah dirilis gitu, puas gitu sama hasilnya? Saya senang dan puas sama Natali karena dia itu nyanyi benar-benar natural ya, apa yang dia ada dalam dirinya dia nyanyikan. Dan untuk penyanyi yang baru nyanyi lagi setelah off berapa lama, aku nggak harus mendirect rasanya dia gitu. Dia betul-betul nyanyi kayak ngomong aja, adakah hati yang kuat menahan bila cinta terduakan gitu.
gitu kan. Jadi dia enggak yang aku harus kamu nyanyi menghela-hela, enggak, dia udah langsung begitu aja. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari janji gitu. Jadi aku seneng dilanjutkan gitu. Waktu itu take-nya nggak lama kok, terus dia nanya teh ini udah gitu, terus dia bingung gitu. Aku bilang udah cukup, karena buat seorang penulis kan bukan harus menjadi sempurna seperti mesin, tapi lagu itu nyampe ke telinga saya dan semua yang dengerin. Ada Dadi juga dia protesnya di titik ini, kayaknya kok nggak ada bagus. Ini kita lagi cerita tentang kesedihan dan hope, masa harus sempurna kayak mesin? Yang sempurna itu cuma mesin yang dibikin manusia. Itu juga suka rusak, aku bilang. Jadi aku mengajarkan juga bahwa pada saat kita bernyanyi, pasti namanya manusia itu kan lagi nyanyi ngalir ya, itu pasti ada sesuatu yang dia kemana, atau top temponya dikit geser atau apa, itu justru manusianya. Jadi orang melihat bahwa dia yang nyanyi ini manusia gitu. Jadi dia ngerti, oh gitu ya teh, ya aku bukan orang yang suka ngedit vokal sampai sempurna banget terus dihilangin semua kesalahan, karena itu justru titik kelemahannya seorang manusia pada saat lagi drop. Tapi kalau manusia itu perfect nyanyinya, berarti kan dia lagi nggak drop, dia lagi bohong. Biar saya juga sampai ke pendengar-pendengar gitu. Iya, jadi kalau saya direct vokal biasanya memang saya membiarkan penyanyi dari awal sampai akhir itu nyanyi terus sampai 6 kali. Nah biasanya kemampuan manusia itu nyanyi kalau terus nggak di take, nggak dipotong tuh 6 kali karena capek ya. Nah biasanya terus aku ambil bagian yang bagus, baru kalau yang terlalu nggak bisa banget aku akan ulang bagian itu. Jadi saya kan dulu kalau rekaman pakai pita ya, jadi prosesnya itu kalau pita kan nggak bisa diedit. Zaman album 1-2 The Groove itu aku pakai pita, jadi nggak bisa salah. Nah, jadi aku juga kepengen walaupun sekarang sudah digital, semua penyanyi yang ada di tangan saya itu harus melakukan hal yang sama. Gak boleh nyanyi per words, karena buat aku jadi gak ketemu ceritanya. Dia akan kepotong-potong lah dengan ceritanya. Jadi aku masih pakai teknik dulu, bahwa kamu harus nyanyi dari awal sampai akhir dan hafal. Nanti kita pilih yang terbaik. Kalau ada yang gak bisa banget nih udah dari semua track, baru gue ulang sisi itu. Nah, begitu saya dengarkan sudah enak, cukup sudah. Kalau penyanyi minta ngulang karena pengen sempurna, pasti aku larang. Pun kalau diiyahkan, nanti kita pilih pasti balik lagi ke yang tadi yang sudah awal nyanyi dari awal sampai akhir. Karena kenapa? Saya tidak mengizinkan diedit terlalu wow, nanti begitu live nggak nyampe. Kan banyak tuh penyanyi yang dipaksakan harus begitu live-nya nggak nyampe. Nah, saya pengen nanti live-nya juga dia nyampe seperti apa yang ada di rekaman. Kedepannya apakah akan berduet gitu kan? Ini baru kali ini. Kedepannya apakah akan ada proyekan baru berduet? Kamu kayak Cenayang. Kayaknya kepengen sih. Saya kan memang saya dari dulu ada, sejak saya sendiri dari tahun 2005 ada album mereka judulnya Rendezvous. Rendezvous itu aku duet sama Glenn Fredly. Dan alhamdulillah masternya baru ketemu kemarin, jadi aku bisa rilis ulang dengan almarhum. Ada juga aku duet dengan Angga Malik di Essential. Waktu itu sempat sama Ninoran, sama banyak lah. Saya tuh senang bikin duet-duet gitu ya. Nah, kemungkinan ini saya akan duet-duet dengan perempuan-perempuan dan murid-murid saya semuanya. Insya Allah ya, doain. Berarti goalsnya Terika sendiri, goalsnya ke depan, kenapa pengen buat duet-duet dengan para perempuan? Kalau duet dengan perempuan-perempuan kayaknya karena hanya perempuan yang tahu rahasia perempuan. Nah, kalau duet dengan anak muda, saya seorang mama akan memberikan perjalanan hidup saya sebagai ibu kepada anaknya. Kalau kena tali kan kepada adik ya. Kalau sesama ke perempuan yang usianya sama, berarti kita berbagi rahasia perempuan dan perempuan. Jadi sebetulnya proses menulis itu menurut saya harus terus dikolaborasikan. Kadang-kadang kita memang menuliskan lagu untuk orang lain, tapi kadang-kadang kita ingin diskusi. Nah, diskusi itu lewat, kan saya bukan orang politik ya, jadi jangan diskusi lewat politik, tapi diskusi dengan musik dengan cara berduet. Jadi kemarin yang duet saya dengan Dewi Gita, Saling Cinta, itu adalah dua perempuan dengan usia yang sudah mature mengatakan bahwa cinta itu adalah saling memberi. Kamu memberi, saya memberi, kamu memberi, saya memberi. Tidak akan sempurna, tapi pada saat saling memberi kita akan terjadi, kamu butuh saya butuh kamu, berarti kita akan bertahan di sisi ini. Tapi kalau kamu tidak butuh saya lagi, walaupun saya beri,
tidak akan terjadi perjalanan harmonisasi hubungan gitu. Jadi sebetulnya cinta itu menurut kami yang sudah umurnya segini sama-sama harus butuh. Kalau butuh akan saling menahan diri, kalau nggak butuh ya udahlah. Nah itu kata-kata yang biasanya dilakukan pada saat kita sudah end gitu. Kebanyakan lirik-lirik dari memang dari pengalaman juga atau Enggak loh, enggak juga, banyak cerita dari sekeliling. Kayak lagu Natali ini juga kan dari apa yang saya lihat, saya simak, pas dengan perjalanan Natali gitu kan. Jadi saya akan memberikan lagu yang pas. Kalau nggak pas dengan orangnya, biasanya saya kalau bikin lagu saya pasti tanya, kamu mau cerita tentang apa dan pengen seperti apa, karena dia yang akan membawakan lagu tersebut. Jadi aku tidak mau dia menyanyikan lagu yang nggak dia banget atau dia nggak suka dengan liriknya, karena lirik itu adalah kunciannya sebuah lagu. Kalau melodi itu adalah si pencipta membunyikan sesuatu di kepala, dan tidak boleh salah juga pada saat si pencipta ini juga bikinin lagu untuk orang tersebut, range vokalnya harus diukur. Berarti kan di sini pencipta lagu itu effort. Satu, memikirkan melodi yang indah tapi bisa dinyanyikan oleh penyanyi tersebut, liriknya juga pas. Tugasnya tuh berat banget nih pencipta lagu. Nah jadi makanya aku senang hari ini Natali mengundang saya pada saat launching. Kita seperti dua adik kakak yang berpelukan, bahwa lagunya selesai dengan effort gelombang kehidupan dia yang sungguh banyak. Saya juga minta doa dari teman-teman semuanya yang mendengarkan. Memang dalam hidup itu kan penuh perjalanan ya. Natali ini sekarang lagi berjalan bolak-belok. Itu namanya hidup. Kayaknya kita semua mengalami seperti itu, tapi kita dukung dia, kita selalu doakan dia, dan mudah-mudahan lagu ini bisa jadi jembatan dia untuk bisa bekerja di industri musik. Amin. Kemudian